beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, menunjuklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamat, sebab ia telah memperhatikan keadaan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan namanya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Biasa ke-20. Dan pada hari ini, Gereja Sejagat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini digambarkan dengan sangat indah. Pada kesempatan ini, kita akan menemukan lebih dalam bacaan Injil, di mana Santo Lukas menggambarkan kisah perjumpaan Santa Elisabet dan Santa Perawan Maria. Dalam perayaan ini, kita merenungkan makna Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang penuh arti bagi kehidupan kita. Kenaikan Bunda Maria ke surga merupakan sumber harapan dan kegembiraan. Sebagai umat Katolik, kita percaya bahwa Maria diangkat ke surga karena Bunda Maria dikandung tanpa noda. Kita percaya bahwa berkat ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria pada akhir hidupnya, ia diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan Allah. Dalam Injil Lukas, kita mendengar ungkapan kegembiraan dan sukacita yang luar biasa
dialami Santa Maria dan Santa Elizabeth. Kedua wanita itu berbagi kegembiraan dalam iman, harapan, dan kasih. Elizabeth perempuan tua yang bersuami namun nganggur. Maria perempuan muda yang bertunangan dan sedang mengandung. Terungkap dalam kisah itu betapa agung kuasa Allah bagi kedua mempelai tersuci ini. Yang menarik adalah sukacita dan kebahagiaan yang diterima dan dialami oleh Maria. Tidak membuat dirinya bangga, apalagi menyombongkan diri sebagai wanita terbaik yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Maria dengan penuh kerendahan hati, selain bersyukur dan menyadari panggilannya, tetapi juga tergerak untuk membagikan sukacita dan kebahagiaan itu kepada orang lain, secara khusus kepada Elizabeth saudara. Kunjungan itu melahirkan pujian mendalam dari Elizabeth dan pertanyaan penuh makna. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah kandungmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Ada 3 makna dan ungkapan sambutan Elizabeth, yaitu pertama, Maria disebut sebagai wanita yang diberkati karena terpuji di antara segala wanita. Dialah satu-satunya wanita yang dipilih untuk mengandung anak Allah, atau yang kudus dari Allah. Yang kedua, diberkatilah juga buah rahimnya, yaitu Yesus. Dan yang ketiga, Maria disebut bahagia oleh Elizabeth karena ia telah percaya akan kebenaran sabda. Selain aspek ketaatan, kesetiaan, dan kesanggupan Maria dalam Magnificat-nya itu, ada pula 2 hal lain yang dinyatakan kepada kita, yaitu yang pertama, sikap syukur. Maria bersyukur karena Allah memperhatikan dirinya yang hina ini. Ungkapan syukur itu disampaikan dengan penuh kerendahan hati. Jiwaku memuliakan. Maria tidak memegahkan diri karena Allah memilih dia, sebab alasan keterpilihan dirinya itu ada pada Allah dan bukan karena kehebatan dirinya. Panggilan yang diterimanya bukanlah sebuah prestasi yang mesti dia bangga-banggakan, tetapi suatu pemberian, satu karunia, dan satu rahmat dari Allah bagi dirinya. Dari kisah Injil hari ini, kita dapat mengambil beberapa hal penting untuk kita renungkan dan hidup di dalam keseharian hidup kita. Mari kita belajar dari Bunda Maria yang hidup menuruti kehendak Allah. Maria memiliki sikap pasrah, percaya akan penyelenggaraan Allah. Sikap percaya, hal ini diungkapkan dalam fiat-Nya kepada malaikat Gabriel. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria pasrah pada kehendak Allah. Hal ini menuntut iman. Dia pasrah pada kehendak Allah. Bagi Maria, iman pada tempat pertama berarti pasrah, tunduk, taat pada kehendak dan rencana Allah. Dia membuka dirinya seutuhnya